Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Allah Tritunggal. Jadi seringkali Tritunggal itu dipertentangkan dengan keesaan Tuhan, Allah yang esa. Jadi Allah yang esa itu sebetulnya bahasa ilmiahnya itu adalah monoteisme. Nah, kata monoteisme ini sebetulnya baru muncul juga di abad 17 dari seorang pemikir filsafat keagamaan namanya Henry Moore. Itu baru tahun 1680-an kata monoteisme. Monoteisme itu paralel dengan istilah Arab at-tauhid. Tauhid itu artinya paham yang mengesakan Allah. Ya, maka ungkapan yang sangat terkenal dalam bahasa Arab itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Padahal sebetulnya ajaran semacam itu bukan hal yang asing bagi kita, kan? Kepada Nabi Musa ketika di Gunung Sinai, Tuhan mengucapkan dalam 10 perintah Tuhan itu adalah jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Lo yihye Elohim akhirim al-panai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Bahkan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab yang diterbitkan di Libanon misalnya, oleh Darul Kitabil Muqaddas Fisar Fil Ausat, lembaga Alkitab Libanon, 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu bunyinya wa alla ilaha illallahul akad, dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Maka sebetulnya Tritunggal itu ya tauhid. Ini saya kasih judul ini, Tritunggal itu adalah tauhid. Nah, ini saudara-saudara, bisa kita lihat ya, bahwa kamus bahasa Arab Ibrani, ini yang saya kutip ya, jadi saya selalu memberikan bukti atau referensi tentang apa yang saya sampaikan. Ya, bisa dilihat ini kamus bahasa Arab, Hamilon HIC, jadi personal dictionary. Ish itu artinya orang, pribadi, ya. Hamilon HIC artinya personal dictionary atau kamus asaksia. Kamus personal kamus asaksiu Ibri Arabi, Arab Ibrani. Ini ditulis oleh Yosef Bishara dan Rasad Atamneh. Diterbitkan di Israel, di mana kata monoteism itu sebagai salinan dari bahasa Inggris monoteism yang diungkapkan oleh Henry Moore pertama kali diucapkan ini. Beliau meninggal 1687. Itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah emunah bil echad. Emunah itu iman bahasa Arabnya. Bil echad atau Bi'ilohi ahad, Bi'ilohi echad, beriman kepada Allah yang esa. Atau diterjemahkan juga dengan emunat hajikhut, emunah bilohi echad, atau emunah hajikhut. Emunat hajikhut artinya percaya dengan keesaan, karena itu diterjemahkan dalam bahasa Arab al-imanu bi'ilahin waqid, beriman kepada Allah yang esa, atau at-tauhid. Jadi sebetulnya Tritunggal itu tidak sedang berbicara tentang jumlah Tuhan, tapi Tritunggal itu bicara tentang pengungkapan misteri Allah yang esa. Nah, ini adalah wilayah dialog Bapak Ibu. Ini yang sering disalahpahami kan. Biasanya misalnya orang Kristen itu menyembah 3 Allah, 3 Tuhan, lalu dipertentangkan dengan ayat Al-Quran.
Dan saya memang menahan diri, saya tidak mau berkomentar terlalu jauh itu kan kepercayaannya orang. Salah-salah ngomong malah saya masuk penodaan agama. Ya toh? Tapi saya cuma menunjukkan ini bukti-buktinya bahwa agama itu tidak pernah muncul dari ruang hampa. Artinya agama itu kan punya konteks. Jadi ketika misalnya ya kenapa Islam itu sangat alergi dengan kata anak Tuhan misalnya, itu kan punya konteks. Dan konteks di mana kekristenan muncul itu beda dengan konteks di mana Islam muncul. Islam muncul kan menghadapi yang namanya politeisme atau orang-orang musyrikin, orang-orang politeis yang menyembah lebih dari satu ilah, dan itulah pusatnya di Mekah pada masa pra-Islam. Makanya di mana Tuhan yang maha tinggi itu dipahami oleh orang-orang Arab pra-Islam memiliki 3 putri yang namanya Alata, Usa, dan Manat. Itulah sebabnya maka ditegaskan lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Maka Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang setara dengan Allah. Nah ini Kristen juga amin. Kalau tidak amin bukan Kristen itu. Karena tidak pernah ada ajaran dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan itu beranak dan diperanakkan secara fisik. Karena istilah putra Allah itu artinya kiasan. Tidak seperti anak secara beranak terus kemudian bidannya siapa. Oh primitif sekali. Tidak ada ajaran seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat konteks yang lainnya, misalnya apakah benar yang ditentang oleh Islam itu semacam Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan di dalam Quran yang ditentang itu, kalau kita baca redaksinya sendiri, ketiga dari yang 3. Makanya yang sering diucapkan oleh ustadz-ustadz yang garis keras itu, ya, atau tidak semua orang Islam juga salah paham. Itu kan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang 3. Terhadap keyakinan ini, ketiga dari yang 3 ini kita harus mengatakan amin. Karena jelas bahwa Tritunggal itu dalam kamus bahasa Arab Ibrani itu ekspresi dari apa yang dikatakan emunat hajikhut, beriman kepada satu Allah yang esa tadi, atau emunah biluhi echad, bil echad, beriman kepada Allah yang satu. Karena itu kalau kita membaca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, ketika Yesus ditanya hukum mana yang paling utama, Yesus menjawabnya apa? Mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan adalah bagian dari kitab Taurat yang kelima, Sefer Elehadivarim atau kitab Ulangan, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Jadi Tritunggal tidak bicara tentang penggandaan Tuhan. Apalagi ketiga dari yang 3, tidak adalah satu orang Kristen pun yang nyanyi pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Rohul Kudus, ketiga yang 3, kan nggak ada itu. Nah kalau tidak ada, kenapa terus dipaksakan kepada kita? Orang itu kan harus diberikan kesempatan untuk memiliki hak jawab. Yang saya lakukan selama ini, saya tidak pernah ngurusi agama orang, saya tidak pernah nyerang agama orang. Yang saya lakukan hanya menjawab ketika iman kita disalahpahami. Masa itu pun disalahkan? Ya toh? Dan itu kan hak satu orang. Apabila orang itu disalahpahami, orang itu harus mengangkat pena, mengangkat suara, menyatakan apa yang dia imani. Apalagi di ceramah-ceramah Buya Sakur itu misalnya, itu bagus sekali bahwa memang pada waktu itu di Arab ya, pada masa pra-Islam memang ada penyembahan terhadap Maria. Ya, ceramahnya Buya Sakur itu kalau ditelisik sebetulnya kan bisa dicari sumbernya dari
tulisan bapak-bapak gereja jauh sebelum munculnya agama Islam. Misalnya tulisan dari Bapak Gereja Epifanius dari Salamis. Waktu itu ada dua aliran sesat yang berkembang di sekitar Arab. Dan itu tumbuh subur di Arab. Yang pertama itu aliran yang namanya anti-dikomarianisme. Kelompok yang anti Bunda Maria. Sehingga segala sesuatu yang berbau Bunda Maria harus ditolak. Yang kedua kelompok koliridianisme. Yaitu kelompok yang mendewakan, mendewikan, menuhankan Bunda Maria dan diangkat di dalam sejajar dengan Tuhan. Nah itulah yang kemudian ditentang oleh Epifanius dari Salamis, Bapak Gereja ini. Memang kita harus menghormati Bunda Maria, tapi Bunda Maria bukan bagian dari Tuhan. Bunda Maria bukanlah Tuhan. Kita tidak boleh menyembah Bunda Maria, tapi yang kita sembah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di seluruh dunia ini tidak ada orang Katolik, orang Ortodok, orang Protestan, atau gereja apapun yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak. Yang ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya kan? Jadi artinya ini untuk siapa? Ini kan wilayah sejarah. Wilayah sejarah itu dicari kait-mengaitnya dengan sumber-sumber sejarah pada zaman itu. Salah satu kejahilian kaum agama itu adalah memaksakan teksnya itu untuk diterapkan pada orang lain tanpa cross check. Apa benar orang ini melakukan apa yang dituduhkan dalam agamanya? Nah inilah kan era keterbukaan. Kalau pendeta-pendeta, para pastor, para ustadz masih aja pakai paradigma lama yang isinya tuduh-menuduh, itu akan malu dengan anak cucu kita. Karena sekarang ini pendeta khotbah, pastor khotbah, anak-anak kita langsung bawa HP, dia cross check di Google langsung. Kan malu itu mengatakan, kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya tuh dicari? Apakah benar ada Tuhan beranak? Ya kan? Terus dia ketemukan misalnya Epifanius dari Salamis, tidak ada orang yang mengatakan Tuhan beranak secara fisik. Nah itu klarifikasi pertama. Yang kedua, kadang orang itu bertanya, kata Tritunggal kan tidak ada dalam Alkitab. Kan itu kan sering kali kan? Nah sekarang pertanyaannya, judulnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Orang Kristen mesti paham imannya dulu, Tritunggal itu apa. Jangan ngomong judul. Nah, kalau ngomong judul, setiap agama yang namanya penghayatan iman itu mendahului perumusan. Nah contohnya, kalau Tritunggal dipersoalkan dalam Alkitab, pertanyaannya, apakah tauhid juga ada dalam Quran? Judulnya loh yang kayak bicara. Tapi kalau isinya kan ada, ya, la ilaha illallah itu tauhid, ya kan? Qul huwallahu ahad itu tauhid. Kan ada isinya. Substansi ajarannya kan ada, tapi kata tauhid kan juga nggak ada dalam Al-Quran. Kata tauhid misalnya ditekankan oleh pemikir-pemikir Islam, misalnya ya Imam Junaid al-Baghdadi, at-tauhid ifradul qadim minal muqdas. Tauhid adalah pengesaan Allah yang kekal dari semua yang menyerupai makhluknya. Ini abad 9, abad 10. Begitu juga kata Tritunggal itu muncul dari seorang bapak gereja yang menulis kira-kira tahun 180-an yang bernama Theophilus dari Antioquia. Dia mengatakan ini, Tritunggal tes triados tu teu ketu logo auto ketu tes sopias auto. Tritunggal adalah Allah, firman-Nya, dan roh kebijaksanaannya. Judulnya tes triados, itu tahun 180. Apakah ajarannya tidak ada? Yesus kan mengatakan, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahasa aslinya itu kata nama, itu bentuknya tunggal. Esto onoma, bukan esto onomati atau onomata. Esto onoma, dalam nama.
dalam satu nama. Bukan esto onomata, di dalam nama-nama. Dalam satu nama, nama dalam bahasa Ibrani, itu menunjukkan pada eksistensi. Makanya, nama Tuhan, menara yang kuat, bukan istilah Adonai atau Elohim itu yang kuat, tapi kuasa di balik yang dinamakan, pribadi di balik yang dinamakan. Maka nama itu merujuk kepada pribadi. Maka dengan baptiskanlah di dalam nama esto onoma to patros, yaitu Bapa, keto iu dan putra, keto agiu pneumatos, dan Roh Kudus. Karena itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Makanya dalam doa-doa Kristen yang berbahasa Arab, berbahasa Aramaik, itu setelah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ditegaskan Allah yang esa. Ya, Bismil ab walibni warahil kudus al ilahil wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Tritunggal itu dimuat dalam Alkitab, dan bagaimana sejarah pemaknaannya melalui tulisan para rasul, perjanjian baru, ya zamannya, kemudian murid-muridnya para rasul, nah itu juga dokumennya lengkap. Makanya saya selalu menyampaikan pendekatan, kita perlu di sekolah-sekolah teologi Kristen, itu diajarkan yang namanya patrologi. Patrologi itu adalah ilmu tentang bapak-bapak gereja. Misalnya, setelah Rasul Yohanes meninggal, ya, siapa penerusnya? Kan di gereja modern ini hilang kan? Jadi Alkitab langsung Luther, Alkitab langsung Calvin, Alkitab langsung Zwingli, Alkitab langsung Gerakan Pentakosta, tergantung alirannya apa. Makanya jangan suka aliran, kembalilah pada samudranya langsung. Kalau aliran kan dapatnya dikit-dikit, namanya aliran kok. Makanya sumbernya langsung. Kita tidak boleh kehilangan satu tahun pun atau satu masa pun dari kehidupan para rasul dari zaman perjanjian baru, ya. Murid-murid yang jumlahnya 12. Lalu Lukas pasal 10 itu ada 70 murid. Nah, 70 murid itu misalnya Lukas, Markus itu 70 murid, Barnabas 70 murid, Kleopas 70 murid. Sebagian namanya ditegaskan dalam Alkitab, sebagian tercatat dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja ini. Misalnya Yohanes meninggalkan di Efesus tahun 96. Dia punya murid namanya Polikarpus dari Smyrna. Salah satu dari gereja yang ditunjukkan dalam 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Nah, kemudian Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Hippolytus inilah yang menguraikan nama-nama dari 70 rasul Yesus itu sampai kemudian ke bapak-bapak konsili sampai gereja modern. Maka kalau sejarah gereja itu runut, iblis tidak bisa belusukan ke dalam urusan kita. Karena apa? Semua sudah ditutup dengan fakta. Maka kalau ada orang mengatakan, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325, itu tinggal aja, tinggal ngopi sajalah. Orang begitu memang tidak baca sejarah. Karena apa? Ya salahnya kita. Karena apa? Sejarah yang sangat penting, yang isinya kontinuitas sejarah Rasul tidak pernah kita baca. Contoh tentang Tritunggal. Ungkapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam penyembahan. Kalau kita hanya baca Alkitab langsung, tafsirannya kan banyak. Mormon aja Alkitabnya sama, beda tafsiran. Saksi Yehova yang Alkitabnya sama tapi dia palsukan dengan terjemahan NW itu. NW itu New World Translation of the Holy Scriptures. Itu beda. Tapi ketika saksi Yehova dikasih, kamu nafsir itu siapa yang ngajari kamu? Rutherford atau pendiri saksi Yehova itu Charles Taze Russell. Itu hidup di zaman Pangeran Diponegoro. Ini muridnya yang nulis Injil, itu udah bungkam itu. Iya toh? Ini yang nulis Injil itu punya murid. Bukunya semua ditemukan.
Itulah harta karun sejarah gereja yang disebut The Apostolic Fathers. Tulisan bapak-bapak rasuli karena diajar langsung oleh para rasul. Terus orang nanya kepada saya, gimana sih Pak sejarahnya? Kok kita jadi tidak kenal dengan bapak-bapak gereja kita? Itu gara-gara kita diajari anti Katolik. Loh kalau saya ngomongnya terus terang saya. Dulunya itu orang Protestan itu kan diajari anti Katolik. Semua yang mirip-mirip Katolik kita hapus Pak. Makanya nggak ada orang Protestan namanya Ignatius. Karena nggak ada di Alkitab. Karena Ignatius itu dianggap Katolik. Loh Ignatius itu muridnya Petrus kok dianggap Katolik? Itu bukan hanya miliknya Katolik, itu miliknya semua gereja. Bukan hanya miliknya Katolik. Polikarpus, nggak ada orang namanya Polikarpus. Kecuali Polikarpus Budiarjo. Ya toh? Karena apa? Dianggap itu cerita santo-santanya Katolik. Padahal itu bapak-bapak gereja yang mengisi apa yang kita anggap kosong. Antara periode setelah zaman para rasul sampai termasuk konsili Nikea tadi. Jadi konsili Nikea itu tidak pernah mengangkat Yesus jadi Tuhan. Karena sebelum itu sejarahnya runut. Misalnya dalam catatan Ignatius dari Antioquia. Ignatius itu meninggal tahun 107. Rasul Yohanes meninggal tahun 96. Jadi masih berdekatan sekali, ya kan? Itu dia mengatakan begini, Kristus Tabib Agung kita itu lahir dari Maria dan lahir dari Allah. Lahir dari Maria itu artinya kemanusiaannya. Karena dalam Alkitab dikatakan, diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim Bunda Maria itu buah tubuhnya Maria, yaitu Yesus. Secara manusiawi, Yesus lahir dari Bunda Maria. Maka disebut dia putra Maria, Ibnu Maryam. Dalam Injil Markus itu putranya Maria. Tetapi sekaligus ekteos. Dia lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah itu bukan darah dagingnya Yesus. Tetapi firman Allah yang kekal, yang lahir dari Allah. Lahirnya pun bukan lahir karena ada ibunya. Gitu loh. Makanya konsili itu hanya menjelaskan, menguraikan. Nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada Tuhan, sembahan yang satu. Allah, yaitu Allah ini kanun al-iman dalam bahasa Arab yang selalu ucapkan di gereja ortodok, baik ortodok Syria, ortodok Koptik, ortodok Yunani. Makanya sekali-kali jangan hanya lihat Amerika, lihat di Kairo, lihat di Syria, ya, kekristenan yang berbahasa Arab itu karena saya bukan ke Arab-Araban, usah nembang Jawa juga lancar kok. Tapi saya ingin membangun jembatan. Saya tidak ingin membangun tembok pemisah, tapi membangun jembatan antar umat beragama. Karena di Indonesia yang salah paham itu kebanyakan saudara-saudara saya Muslim, maka saya mencarikan alternatif ini loh. Kalau yang kamu persoalkan itu bahasa, di gereja-gereja berbahasa Arab, bahasanya sama kok. Aku percaya akan satu sembahan, Allahul Ab, yaitu Allah Sang Bapa, Tubit Al-Kuli, yang mengontrol segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, kemudian Khaliqus Samai wal Ard, pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wa birrobin wahid, dan percaya kepada satu junjungan, satu Gusti, satu Lord, yaitu Yesus Kristus. Jadi believe in one God, God the Father, believe in one Lord, our Lord Jesus Christ. Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dikatakan Ibnullahul Wahid, putra Allah yang satu-satunya. Al-mauludu minal ab qabla kulli duhur, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Coba, mana ada orang lahir dari Bapa? Semua kan lahir dari Mama. Karena kelahiran ini kiasan, maka lahir dari Bapa
qabla kulit tuhur, sebelum segala masa, sebelum segala zaman. Gitu loh. Makanya dikatakan di situ adalah ilahul haq min ilahin haq. Allah sejati dari Allah sejati. Ibarat sinar matahari. Ini bukan fisik toh. Ya, sinar matahari itu hanya ibarat keluar dari sang matahari. Sinarnya sehakikat apa enggak dengan sang matahari? Sehakikat kan? Maka yang keluar dari Allah, yang lahir itu tidak harus punya istri. Misalnya, Pancasila itu dilahirkan oleh pikiran Soekarno. Apakah Soekarno harus punya istri dulu untuk melahirkan Pancasila? Kalau Bu Fatmawati melahirkan Bu Megawati, itu perlu benihnya Soekarno. Tetapi kalau Pancasila lahir dari gagasan Bung Karno, tidak perlu Ibu Fatmawati, kan gitu kan? Tidak perlu Ibu Fatmawati, istrinya Bung Karno, sampai lahirnya Pancasila. Karena Pancasila itu ide. Pancasila itu gagasan, bukan Pancasila itu fisik. Maka Yesus itu yang lahir secara fisik dari Bunda Maria. Tapi firman itu kan tidak fisik. Firman itu lahir dari Allah, lahir dari Bapa. Sebelum segala abad, makanya tanpa ibu, artinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Gitu loh. Makanya di Alkitab kan jelas, anak yang bukan lahir dari darah, dari daging, bukan pula dari keinginan seorang laki-laki, tapi dari Allah. Ini pilihan maknanya, saudara-saudara. Nah, maka dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang. Seperti sinar matahari yang keluar dari wujudnya sang matahari. Itu satu hakikat dengan matahari. Lalu ditegaskan, dilahirkan, tidak diciptakan. Apa artinya dilahirkan? Gagasan itu lahir dari pikiran Soekarno. Apakah sebelumnya tidak ada? Sudah ada pada Bung Karno. Maka firman Allah itu lahir dari Allah. Apakah firman Allah sebelumnya tidak ada? Nah, makanya ini mengungkap misteri Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaannya, ini tanyakan kepada saudara-saudara saksi Yehova yang sering gentayangan di pinggir jalan. Tanyakan. Antara Allah dan firman Allah lebih dulu mana adanya? Jawab apa nanti pasti? Lebih dulu Allah, Yehova. Masa? Betul Pak, lebih dulu Allah. Berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Betul. Allah menciptakan segala sesuatu dengan bagaimana? Maksudnya Bapak baca ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini merujuk kepada sabda, kepada firman. Karena Allah menciptakan kan dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Wa yomer Elohim yehior wa yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya kan? Jadi Allah menciptakan dengan firman-Nya. Maka saya bertanya, antara firman Allah dengan Allah duluan mana? Duluan Allah. Ya iya, berarti kalau duluan Allah, eksistensi Allah sudah ada, firman Allah belum ada. Betul. Berarti Allah pernah ada waktu tidak bisa berfirman. Karena firman-Nya belum ada. Kan bingung kan ya akhirnya? Loh kalau gitu, lebih dulu firman. Ini sudah jawaban orang bingung. Kalau lebih dulu firman, lalu firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah, berarti sama-sama kekal. Kalau sama-sama kekal, itulah ajaran Kristen tentang tes triados, trinitas itu, ho theos, keho logos auto, yaitu Allah wa kalimatuhu, Allah dan firman-Nya. Gitu loh. Dan kemudian roh kebijaksanaannya. Roh kebijaksanaan itu ibarat matahari punya panas. Panasnya kita rasakan apa enggak? Tapi dia tidak kelihatan kan? Jadi misalnya firman itu ibarat cahaya matahari yang keluar dari matahari. Roh Kudus itu ibarat panas matahari yang terasakan tapi tidak terlihat. Matahari, sinar matahari, panas matahari.
Jumlahnya satu, wong itu keluar dari wujud yang satu. Paling mudah kan? Tapi Allah itu bukan matahari. Ini sekedar kiasan, karena kiasan ini pun bukan ciptaan saya. Ini yang diungkapkan oleh bapak-bapak gereja. Misalnya Athanasius dari Alexandria, termasuk pengakuan iman sendiri. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, jelas ya, Tritunggal itu tidak berbicara tentang Allah yang tiga, tapi Allah yang satu. Lalu pertanyaannya, ini yang sering ditanyakan kepada saya, kenapa kok disebut pribadi, Pak? Pribadi itu kan terpisah satu dengan yang lain. Itu kan pribadi manusia yang terpisah itu. Makanya orang Kristen, kalau bacanya itu tidak lengkap, itu kadang-kadang ya salah paham dan pahamnya salah. Misalnya, Tritunggal itu kan tiga pribadi. Berarti Pak Bambang itu penganut modalisme. Kok yang ngerti-ngerti ya modalisme itu apa? Yang kamu baca cuma ensiklopedia umum, yang saya baca sumbernya langsung kok. Coba sekarang, ayo kita uji dulu. Dari mana kita menyebut pribadi itu terpisah? Coba carikan satu dalilnya saja. Di seluruh tulisan Bapak Gereja, di seluruh Alkitab, bahwa Roh Kudus terpisah dari Bapa. Tidak pernah ada. Bahwa Yesus sebagai firman terpisah dari Bapa itu kan wujud inkarnasinya sebagai manusia. Tapi Yesus sebagai sang firman Allah yang kekal tidak pernah terpisah dengan Allah. Lu kok bisa, Pak? Ya bisa, namanya Tuhan kok. Pertama sekarang istilahnya dulu. Biasanya kata triados tadi yang diucapkan oleh Bapak Gereja dari Syria, namanya adalah Theophilus dari Antioquia. Tapi ungkapan satu hakikat dalam tiga pribadi, itu misalnya diucapkan oleh Bapak Gereja Latin, ini dari Barat, namanya adalah Tertullianus. Nih, Tertullianus tadi saya ucapkan ini. Tertullianus dari Roma. Una substantia tres persona, diskresi non separati, distingsi non divisi. Ini salah saya tulisnya. Non divisi. Satu substansi, satu hakikat, one substance in three person. Dalam tiga pribadi. Person memang personality. Personalitas, tiga pribadi. Tapi bukan pribadinya manusia yang terpisah dengan yang lain. Bukan pribadinya Robert, pribadinya Bambang, pribadinya Safa, bukan itu. Karena dalam teks ini jelas dikatakan, satu substansi dalam tiga pribadi berbeda secara tak terpisah. Ini berbeda. Pikiran kita kan berbeda dengan wujud kita. Roh kita kan berbeda dengan pikiran kita. Distingsi masing-masing memiliki kekhasan, memiliki ciri khas, non-divisi secara tak terpisah. Ayo sekarang, di mana yang mengatakan Tritunggal itu terpisah? Orang-orang besar pun salah paham. Saya melihat misalnya, ada pengkhotbah India yang sangat terkenal, namanya Zakir Naik. Dia mengatakan bahwa the Holy Spirit itu spirit dari Allah itu, spirit dari Allah itu terpisah dari Allah. Mana ada dokumen seperti itu? Kita kembalikan kepada tulisan-tulisan primer ini loh. Maka pentingnya patrologi seperti ini. Jadi artinya secara tak terpisah. Orang-orang kebatinan Jawa lebih pintar kalau bicara seperti ini. Ya toh? Karena orang-orang kebatinan Jawa itu kalau berpikir kan, kalau ngomong Tuhan itu jangan ngomong bakpao. Kalau ngomong Tuhan jangan ngomong bakso, karena itu terpisah satu sama lain. Tapi kalau ngomong Tuhan, itu ngomong yang metafisik. Orang filsafat lebih paham ini. Itu contoh misalnya, bacalah Aristoteles. Aristoteles itu mengajarkan kepada kita ada tingkat pengetahuan manusia. Yang terendah, itu namanya fisik. Fisik itu kelihatan begini loh, bahwa HP ini persegi panjang. Semua mata melihat ini persegi panjang kan? Baru ada fisik kalau kita bisa menyimpulkan. Matahari itu bundar, bulat. Topi itu bulat, bundar.
Kan ada fisiknya. Bola itu bulat, ada fisiknya. Baru ini tingkat pemahaman yang paling rendah. Yang kedua, matesis kalkulatif. Hitungan misalnya. 10 kali 1000 sama dengan 10.000. Mana? 10.000 itu mana? Kan tidak ada. Tapi kenapa kamu percaya? Ya karena logis, Pak. Logisnya di mana? Kalkulatif. Ya kan? Nah, yang paling akhir, mengatasi fisik, mengatasi kalkulatif. Itu metafisik. Di sebalik yang fisik. Satu contoh misalnya. Tuhan beserta dengan orang-orang sabar. Berapa orang yang sabar di kota Manila ini misalnya? Itu banyak sekali. Ada 2 juta orang yang sabar. Ya toh? Tuhan jumlahnya berapa? 1. Kalau Tuhan jumlahnya 1 beserta dengan 1 juta orang yang sabar, di 1 juta tempat yang berbeda, pada jam dan saat yang sama. Tuhan jumlahnya 1. Orang sabar 1 juta. Berarti 1 juta tempat yang berbeda pada waktu yang sama Tuhan beserta dengan 1 juta orang yang sabar. Apa Tuhan jadi 1 juta? Oh, Tuhan sekarang ada di wilayah Makati ini. Sementara sana di General Santos atau di Mindanao sana juga ada orang yang sedang memuji Tuhan. Tapi kenapa tidak ada lawatan Tuhan di General Santos? Karena Tuhan sedang sibuk di Manila. Butuh beberapa jam untuk datang ke sana. Ini mengukur Tuhan dengan ukuran fisik. Gitu loh. Makanya saya selalu memberikan alasan seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak bicara tentang fisik atau matematis. Tuhan itu bicara tentang metafisik. Ya, makanya Allah itu roh. Coba gambaran roh itu seperti apa? Ya kayak anak orang Papua, takut sama gurunya. Namanya Robert ini orang Papua ini misalnya. Robert atau Obet dipanggil. Coba kamu gambar, itu binatang yang paling menakutkan kamu. Dia bingung binatang apa, dia tidak pernah lihat. Lalu gurunya sudah inspeksi satu-satu, setiap murid diinspeksi, diperiksa. Begitu tiba pada saat Obed harus gambarannya, dia bingung langsung dicoret-coret kayak ular. Mana binatang yang kamu gambar? Tadi ada di sini Bu Guru. Sekarang dia sudah pergi. Ini bekasnya katanya. Ya toh? Nah, artinya apa? Sesuatu yang fisik itu tidak sama dengan yang di sebalik yang fisik. Bicara tentang Tuhan, malaikat, kebenaran, keagungan, cinta kasih, itu kan bukan fisik. Maka kalau masih ada orang yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Itu TK. 1 tambah 1 tambah 1, dimanapun juga itu sama dengan 3. Orang Kristen otaknya tidak cerdas. Loh, yang bertanya itu baru tingkat elementary. Jangankan kok sampai metafisik. Sama-sama matematik saja. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi coba dikalikan. 1 kali 1 kali 1 ada berapa? Ada 3. Tapi saya juga enggak tega untuk mengatakan, kamu baru diajari penambahan ya, belum perkalian, saya enggak tega. Saya itu enggak tega untuk nyakiti hati orang. Tapi kalau kadang-kadang sudah keterlaluan, saya cuman ingin membuka otak mereka ini loh. Fungsikan, ini fungsikan. Jangan hanya didoktrin, tapi check and recheck. Gitu loh. Makanya kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi kalau 1 kali 1 kali 1, ya tetap 1. Apalagi Tuhan itu tak terhingga. Makanya tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga. Bukan 3 tak terhingga, tapi tak terhingga saja. Iya kan? Nah ini baru pada tingkat logika. Belum kita bicara tentang metafisika. Ya ini baru logika matematik, baru logika fisik, baru logika fisik, baru logika kalkulatif. Belum logika metafisik. Kan begitu saudara-saudara. Ya. Lalu yang terakhir, yang sering dipertanyakan itu gini, Allah itu esa Pak? Ya esa. Itu pernah ada loh, waktu uji materi undang-undang keormasan,
Itu ada salah seorang tokoh yang public figure, saya tidak tega menyebutkan namanya. Dia mengatakan hanya kami yang berhak hidup di Indonesia. Karena kami ini Tuhannya esa, yang lain Tuhannya tidak esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu hanya cocok dengan agama kami. Tidak cocok dengan orang Hindu yang percaya Trimurti. Tidak cocok dengan orang Kristen yang percaya Tritunggal. Banyak teman-teman kelompok nasionalis yang kemudian menjawab ini. Tapi sesungguhnya saya berpikir ya, ini logika dari teman ini sebetulnya juga kurang maksimal dipakai. Kenapa sekarang? Kalau kita lihat sejarahnya sila pertama, saya tidak hanya bicara tentang persoalan sejarah perumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi sejarah peradaban besar yang namanya Nusantara atau Indonesia. Itu peradaban besar yang sangat majemuk. Dan istilah esa itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Ibrani, ya. Esa itu lokal Asia. Itulah yang berakar pada bahasa Austronesia kuno. Itu budaya kita asli, bukan budaya Arab, bukan budaya Barat, bukan budaya Kristen, bukan budaya Islam. Maksudnya budaya yang dibawa orang Islam, budaya Arab, budaya yang dibawa orang Kristen, budaya Barat karena kebetulan yang datang Katolik atau Protestan. Maha itu bahasa Sanskerta. Ketuhanan itu bahasa Melayu asli. Ke dan an dan kata Tuhan. Dan mulai kapan Tuhan itu dijadikan sebutan untuk alkoholik? Itu belum lama. Kalau Anda lihat misalnya catatan zaman Majapahit abad 15, Pararaton. Tuhan itu digunakan untuk nama patihnya kerajaan Majapahit. Tuhan Kanaka. Misalnya. Jadi kata Tuhan itu bahasa Melayu akarnya, tapi pemaknaan sampai dia disebut sebagai paralel dengan Lord atau dengan God atau Lord of Lord. Itu kira-kira baru menjelang abad 16. Buktinya apa? Baca prasasti Kedukan Bukit. Baca prasasti Minyeh 7. Di mana istilah Allah dalam bahasa Arab itu masih diparalelkan dengan bahasa Sanskerta Dewata. Jadi terjemahan pertama prasasti Islam yang masuk ke Indonesia, kata Allah diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Dan ungkapan Dewata itu sampai sekarang masih dipakai dalam Alkitab bahasa Batak, Dewata Mula Jadina Bulun. Jadi kita ini sangat lengkap sebetulnya. Lalu kata esa, esa itu bahasa Austronesia kuno. Dalam bahasa Tagalog apa? Isa, Dalawa, Tatlu, ya, Apat, Lima, Anim, Pito, Walu, Siam, Sampu. Ya toh? Kalau bahasa ini Dayak sama Isa, bahasa Rote sama Isa. Bahasa Jawa itu mengalami perkembangan. Kalau Anda lihat bahasa Jawa kuno, siji itu bahasa Jawa Mataram itu baru abad-abad 16. Bahasa Jawa kuno untuk kata satu itu sa, dua itu rwa. Makanya ada Rwanika Datu Winuwuswara Buddha Wiswa, ya, beniki ring apan kena parwanusen mangka jinat walawan siwatat watunggal benika tunggal ika tanhana dharma mangrua. Mangrua itu bukan dua, ro atau rwanika, rwanya itu adalah dua. Ya, itu baca satu sa, rwa, kemudian telu, papat, lima, 6, pitu, walu, 10. Tulisannya walu itu double wo bahasa Jawa itu. Wa kalau bahasa Jawa kuno. 10. Tapi sampai hari ini kata sa itu masih dipakai dalam bahasa Jawa sekarang. Contohnya sa kedeping moto. Satu kedipan mata. Penggunaannya sah di belakang, di depan. Sekarang
sakedheping mata. Senadyan sakedheping mata kena tombo kangen jroning dodo. Ya toh? Tahu lagu itu, orang Filipina tahu enggak itu? Sakedheping mata artinya satu kedipan mata. Sadumuk bathuk sanyari bumi den belani pati. Sadumuk bathuk, satu sentuhan dahi sanyari bumi, satu luasnya jari sama dengan luasnya bumi akan dibela mati. Jadi sa menjadi awalan yang artinya juga satu. Maka dengan demikian ketuhanan yang Maha Esa, sa itu hitungan 1, 2, 3. Tapi bangsa Nusantara ini pinter-pinter loh, termasuk orang Filipina. Filipina kan termasuk Nusantara juga zaman dulu kan. Itu kalau zaman Upanishad itu sastra India kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Ya, ini disebut sebagai Dwipantara, pulau-pulau di seberang. Maksudnya seberang India. India disebut sebagai Jambu Dwipa. Ini Dwipantara, lalu menjadi bahasa lokal kita Nusantara. Karena Dwipa itu hanya pulau, Nusa juga artinya pulau. Maka ada Nusa Ina, Nusa Laut, Nusa Penida, ya kan? Itu loh kira-kira. Jadi ini lokal Indonesia, ini lokal Asia. Makanya ketuhanan, artinya prinsip yang berkaitan dengan the supreme being. Ya, prinsip tentang keberadaan yang menyebabkan yang lain-lain ada. Ya, yang Maha Esa. Tuhan itu bukan hanya esa, tapi Maha Esa. Kalau Tuhan-Tuhannya sa, ya sarwa telu atau isa satu dalam pengertian 1, 2, 3 seperti bahasa Tagalog, bahasa Jawa kuno, bahasa Rote, bahasa Dayak, Ngaju misalnya. Itu hanya 1, 2, 3 seperti satu tambah satu sama dengan 3. Lah itu logika paling rendah, ya kan? Tapi kalau sa diartikan sebagai lebih daripada satu bilangan, Maha Esa. Jadi esanya bukan lagi esa bilangan, esa yang lebih dari bilangan. Makanya perhatikan, ketika Tuhan pertama berfirman kepada Nabi Musa, ungkapan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku itu ungkapan yang bersifat komitmen antara Allah dengan Israel. Tapi ketika Tuhan menyatakan eksistensinya, dia tidak mengatakan akulah yang esa, tidak ada Tuhan selain aku, bukan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku ada yang aku ada. Aku adalah aku. Camkanlah wahai Musa. Aku ini maha hadir. Bukan hanya ada sekarang, tapi dulu ada, kini ada, dan seterusnya ada. Yang maha hadir di setiap zaman, setiap peristiwa, setiap waktu. Allah yang dulu berbuat pada masa Abraham adalah Allah yang sama yang berbuat pada masa kini, yaitu zaman Musa. Adalah Allah yang tetap berbuat sama untuk umatnya, untuk nanti pada masa yang akan datang. Maka dalam kitab Wahyu, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu keberadaan yang kekal, yang tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Baru setelah ada manusia, setelah ada ciptaan, setelah ada umat, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, waktu bayangkan sebelum ada manusia, kira-kira 1, 2, 3 penting apa tidak? Sebelum ada malaikat, sebelum ada alam semesta, sebelum ada langit dan bumi, dan Tuhan dengan siapa? Tuhan dengan siapa? Malaikat belum ada, manusia belum ada, langit bumi belum ada. Perlu enggak kira-kira kata esa? Kata esa itu karena ada kata dalawa. Kata isa itu karena ada kata loro. Ya toh? Satu itu karena ada 2, ada 3, ada 4. Sekarang selain Tuhan belum ada. Perlu enggak kira-kira kata 2, 3, 1? Tidak perlu. Setelah ada ciptaan baru Tuhan mengatakan aku, karena sudah ada kamu. Nah, ini ilmu berat ini. Ini kalau urusannya yang mengatakan
Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya itu enggak sampai yang begini. Ya toh? Sebelum ada manusia, Tuhan itu berkomunikasi dengan siapa? Tidak ada, Pak. Berarti Tuhan kesepian dong karena enggak duwe konco. Apa Tuhan membutuhkan ciptaan dulu supaya baru dia dikenal? Berarti Tuhan membutuhkan yang lain. Tapi di saat alam semesta ini belum digelar, belum ada ciptaan, belum ada 1, 2, 3, Tuhan hanya ada satu-satunya. Tapi di dalam Allah yang satu itu ada komunikasi kekal dalam dirinya. Maka Yesus mengatakan, kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum segala sesuatu. Dalam Yohanes pasal 17 itu. Iya kan? Kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum yang lain ini ada. Lalu Yesus itu ada di mana? Baca Yohanes pasal 8 ayat bentar. Yohanes pasal ya enggak usah pakai inilah malah kelamaannya. Yohanes pasal 8 ayat 42. Nah, coba. Ini kalau saya pakai begini terlalu lama ini. Ya. Kalau Allah itu Bapamu, coba dibaca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu apakah fisiknya manusia Yesus? Yang keluar, kalau yang datang bisa lah. Yang keluar dari Allah. Allah itu kan roh. Apakah yang keluar dari Allah itu daging? Tidak. Aku yang keluar dari Allah itu aku sebagai firman Allah. Tapi aku yang keluar dari manusia. Lukas pasal 1 42. Lukas pasal 1 ayat 42. Itu bicara tentang Maria ibundanya Kristus. Coba dibaca. Lukas 1 ayat 42 lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim. Berarti perempuan di sini, Maria kan maksudnya, dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim Bunda Maria itu Yesus secara manusia. Itulah yang mengatakan aku tidak berbicara atas diriku sendiri. Tapi Tuhan, Allah sendiri yang mengutus Yesus menjadi manusia. Tapi sebagai firman, dia keluar dari Allah. Makanya dikatakan, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ya. Lalu dalam wujudnya sebagai manusia, demi kita dan demi keselamatan kita telah turun dari surga. Yang turun dari surga itu, yang dikandung dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Coba, apakah konsili ngarang-ngarang? Wong semuanya itu ada dokumennya. Makanya jangan berhenti tahun 325, dilacak sebelum tahun itu. Setelah Yohanes meninggal punya murid namanya siapa? Setelah Petrus meninggal punya murid nama siapa? Semua dokumen tertulisnya masih ada sampai hari ini. Itulah yang disebut the Apostolic Fathers. Nah itu saudara-saudara. Kemudian Roh Kudus. Baca Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya kan? Berarti Bapa itu sumbernya. Di mana roh kebenaran keluar dari Bapa dan Kristus sebagai firman Allah keluar dari Allah. Berarti dalam Bapa yang satu itu ada firman-Nya, ada rohnya. Perumpamaannya seperti apa Roh Kudus di dalam Allah itu? 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 10 sampai 11.
Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh manusia seperti roh manusia ada dalam diri manusia, itu perumpamaan bagi roh Allah ada di dalam diri Allah. Berarti Allah yang esa, yang dikiaskan Bapa, itu sumber segala sesuatu, dalam dirinya ada firman, ada roh, seperti manusia ini. Kita ini kan satu, dalam diri kita ada pikiran kita, ada roh kita. Satu atau tiga, tetap satu. Nah, cuma kalau kita tidak bisa dialog dengan pikiran kita. Karena manusia itu satunya benar-benar terbatas. Tapi kalau dalam diri Allah, firman Allah, roh Allah, dan Sang Bapa sebagai Allah, itu bisa berdialog. Makanya disebut diskresi non separati, distingsi non divisi. Ya, berbeda secara tak terpisah, memiliki kekasan secara tak terbagi. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan.